Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Rahman, NIM 1119083, kelas HKIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang tugas penyusunan makalah dengan tema wakaf tanah dan prosedurnya. Syarat administrasi wakaf tanah. Syarat-syarat administrasi wakaf tanah di Indonesia menurut Dr. Abdul Ghafur Ansori, SHMH, secara penerapan syarat administrasi perwakafan adalah sebagai berikut. 1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut, seperti sertifikat tanda bukti pemilikan tanah atau tanda bukti lainnya, surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari bupati atau kota media kepala daerah. Yang ketiga, PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut. Yang keempat, wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nadir yang telah disahkan. Yang kelima, PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf. Di samping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Prosedur wakaf tanah, di mana prosedur wakaf tanah bahwa seorang pewakaf harus mengikrarkan wakaf tersebut kepada nadir di hadapan PPAIW dalam pasal 5 PP nomor 28 tahun 1977 ditegaskan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam pasal 9 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 menegaskan pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti dimaksud dalam ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Isi dan bentuk akta ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam pasal 9 ayat 2 PP nomor 28 tahun 1977, pejabat pembuat ikrar wakaf yang kemudian menuangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Terus dalam pasal 9 ayat 4 PP nomor 28 tahun 1977 yaitu pelaksanaan ikrar wakaf. Demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Apabila tidak ada 2 orang saksi dianggap tidak sah. Begitu. Kemudian pasal 9 ayat 5 PP nomor 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan surat-surat. Terus selanjutnya, agar pewakaf untuk dapat mewakafkan tanahnya, hal ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan ketentuan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Nomor 2000 Tahun 2004 tentang wakaf telah memperkuat keberadaan tanah wakaf di Indonesia karena undang-undang tersebut mewajibkan supaya harta wakaf didaftarkan dan diumumkan kepada publik untuk menjaga supaya tanah wakaf tersebut mempunyai kepastian hukum sehingga pihak-pihak tidak mengganggu gugat. Maka
pewakafan tanah harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang yang sudah ditentukan oleh negara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.